Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para pemirsa, para pendengar, para penonton, kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku yang berbahagia. Di video ini saya ingin menyampaikan lanjutan daripada gerakan-gerakan dalam sholat yang sesuai sunnah yang benar, atau gerakan-gerakan dalam sholat yang benar sesuai sunnah. Maka di dalam video ini kami ingin melanjutkan episode yang keempat, yakni bagaimana cara kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Yang perlu kita ketahui bahwa kita harus mengetahui bahwa gerakan-gerakan atau tata cara di dalam sholat ini bisa berpengaruh kepada tidak ataupun khusyuknya kita ketika kita menjalankan sholat. Di antara gerakan-gerakan yang bisa membuat sholat kita menjadi khusyuk, atau bahkan sebaliknya gerakan-gerakan kita, baik gerakan anggota, gerakan lisan maupun gerakan mata, ini bisa merusak kekhusyukan kita. Maka tentunya ini di sini perlu saya sampaikan mengenai bagaimana yang berkaitan dengan 3 gerakan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam pembahasan kita dalam episode pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini, itu masih mengenai perihal masalah sholat, gerakan-gerakan dalam sholat yang benar. Lalu kemudian apa saja yang menjadikan sholat kita menjadi khusyuk karena 3 gerakan tersebut? Maka yang pertama harus kita lakukan adalah memohon terlebih dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim di setiap kita mau memulai sholat. Lalu yang kemudian, bagaimana cara kita khusyuk di dalam sholat? Yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita ketahui adalah, pertama kita harus mengetahui makna dari bacaan-bacaan sholat kita tersebut. Jadi cara untuk mendapatkan sholat yang khusyuk adalah hendaknya kita pahami, kita mengetahui apa makna semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Mulai bacaan Fatihah, kemudian iftitah, kemudian Fatihah, 2 rukuk, 2 sujud, dan semua apapun bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, itu hendaknya kita mengerti maknanya, memahami maksud kandungannya. Ini adalah cara untuk mendapatkan sholat kita menjadi khusyuk. Lalu pertanyaannya, apakah sholat tanpa mengetahui atau tidak mengetahui makna dari apa yang dibaca, apakah sah atau tidak sah sholat kita? Maka jawabannya adalah tetap sah.
Walaupun kita tidak mengetahui makna, pengertian, maksud dari apa yang ada dalam doa-doa sholat atau dalam bacaan-bacaan sholat, itu masih sholat kita sah, tidak batal, sah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sah menurut syar'i. Akan tetapi yang akan lebih baik kita mengetahui makna apa yang dimaksud, yang terkandung di dalam semua bacaan-bacaan sholat itu. Dan ini adalah merupakan cara kita untuk sholat kita menjadi khusyuk. Lalu kemudian cara yang selanjutnya untuk mendapatkan kekhusyukan sholat adalah pandangan kita tetap mengarah ke tempat sujud kita. Jangan kita melirik sana dan sini, memandang selain tempat sujud kita, karena melihat dengan membuka mata ke tempat sujud kita ini akan akan mempermudah kita khusyuk di dalam sholat kita. Lalu pertanyaannya, apakah boleh? Apakah bisa? Apakah sah kita sholat dengan memejamkan mata? Perlu saya sampaikan di sini adalah memejamkan mata artinya tidak memandang, tidak melihat tempat sujud. Itu boleh saja apabila ini bisa membuat sholat kita menjadi khusyuk. Jadi intinya kita memejamkan mata ketika sholat atau melihat, memandang, mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Ini tujuannya untuk agar supaya sholat kita ini menjadi khusyuk. Jadi apabila kita sholat kemudian memejamkan mata, itu tidak mengapa apabila hal tersebut bisa membuat sholat kita, sholat Anda menjadi khusyuk. Apabila khusyuk sholat dengan memejamkan mata, itu tidak masalah, karena sholat itu sendiri adalah tujuannya agar supaya menjadi khusyuk, semata-mata mengarah akal pikiran kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa saya selalu menganjurkan dalam episode-episode yang sebelumnya untuk mengarah pandangan kita ke tempat sujud kita, agar supaya sholat kita ini mudah. Kita mudah untuk khusyuk di dalam sholat kita, mudah untuk mencari kekhusyuan, meraih kekhusyuan di dalam setiap sholat kita. Jadi seandainya kita sholat sambil memandang, mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud atau memejamkan mata kita, itu keduanya sah. Apabila salah satunya itu memang dengan cara salah satunya kita menjadi khusyuk. Dengan memejamkan mata kita khusyuk sholat kita, atau dengan mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud akan khusyuk sholat kita, terserah apa yang kita lakukan. Tetapi yang lebih baik, dan ini sangat mudah untuk menjadikan sholat kita khusyuk, adalah dengan mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud kita. Nah, kemudian cara-cara untuk sholat kita menjadi khusyuk adalah yaitu dengan hati kita. Sebelum kita melakukan sholat, hati kita sudah mempersiapkan akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita berdiri sebelum melakukan takbiratul ihram, hati kita sudah ada persiapan mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada persiapan dalam hati kita mau berhadapan, mau menghadap
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bisa ketika gerakan ini bisa membatalkan sholat kita, bisa membatalkan sholat kita. Jadi 3 gerakan yang saya sampaikan, gerakan anggota badan, gerakan lisan, gerakan hati, ini ketiganya ini bisa membatalkan sholat kita kalau kita tidak memperhatikan, tidak mengetahui hal ini. Maka kebanyakan sholat kita akan menjadi sholat yang sia-sia, menjadi sholat yang selalu batal karena kita tidak memperhatikan, tidak ada perhatian tentang apa saja perkara-perkara yang membatalkan sholat. Lalu kemudian hal perkara yang membatalkan sholat itu akan saya bahas di dalam episode yang selanjutnya setelah penayangan video ini nanti. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian perbedaan kita sholat dengan berdoa ini mengenai tentang kekhusyuan kita, kekhusyuan di dalam sholat maupun kekhusyuan di dalam berdoa. Perbedaan antara sholat dan doa berkaitan dengan pandangan mata. Maka ini perlu saya sampaikan dan perlu Anda ketahui bahwa untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat ini sangatlah mudah apabila yang kita lakukan adalah membuka mata kita, yaitu mengarahkan pandangan mata kita ke tempat sujud kita. Ini akan mempermudah kita khusyuk di dalam sholat kita. Adapun doa yang khusyuk, mantap, ini dengan cara memejamkan mata. Cara yang paling efektif untuk meraih kekhusyuan, kemantapan di dalam kita berdoa adalah dengan memejamkan mata. Karena semakin rapat mata memejam, maka semakin khusyuk, semakin mantap doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa sambil membuka mata, ini terkadang doa kita, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita panjatkan ini tidak sinkron. Artinya dalam kata arti lain doa kita tidak khusyuk. Jadi ketika kita berdoa, akan tapi mata kita terbuka, maka itu biasanya dan itu bisa dipastikan doa itu doa yang kurang mantap, kurang khusyuk. Jadi kekhusyuan berdoa adalah dengan memejamkan mata kita, sementara kekhusyuan dalam sholat adalah membuka mata kita, yaitu mengarahkan pandangan mata kita ke tempat sujud kita. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Akhirnya, dan ini sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, hendaknya apabila kita menginginkan sholat kita menjadi khusyuk, yang pertama adalah persiapkan hati kita terlebih dahulu sebelum memulai sholat dengan mempersiapkan bahwa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan hati kita
bahwa kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa, meminta permohonan kepada Allah dari bisikan rayuan godaan setan di dalam setiap salat kita, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu ketahuilah, hafalkanlah, pahamilah apabila kita sudah mengetahui makna arti dari apa yang ada di dalam bacaan-bacaan doa-doa sholat, maka hendaknya kita di setiap bacaan yang kita ucapkan, mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyatul akhir, maka hendaknya ini kita harus bisa tahu makna, tahu artinya, dan bisa memahami seluruh makna dari bacaan-bacaan sholat itu sendiri. Kemudian cara yang baik, cara yang mudah untuk mendapatkan khusyuk adalah dengan membuka mata, mengarahkan pandangan mata kita ke tempat sujud kita. Adapun untuk mempermudah khusyuk di dalam berdoa adalah dengan memejamkan mata kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan ikutilah episode yang berikutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat dari ketiga gerakan, baik yang membatalkan dari gerakan anggota badan, yang membatalkan dari gerakan lisan, dan yang membatalkan dari gerakan hati di dalam kita menjalankan sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.